Kunci untuk mengatasi rasa cemas di dalam hati. Satu kata saja, yaitu ikhlas. Bila belum ikhlas, ada kondisi di mana kita masih memaksakan sesuatu, tidak ada kerelaan, dan saat tidak ada penerimaan itulah kita menolak segala sesuatu, kita sesungguhnya makin muncul perasaan cemas. Kita berusaha mengubah segala sesuatunya. Kita ingin mengubah nasib kita mungkin. Atau kita ingin mengubah sebuah situasi, kondisi, atau mengubah orang lain. Dan ketika itu tidak terjadi, kita menjadi sangat cemas. Benar memang ikhlas adalah jalan keluar untuk orang-orang yang merasakan cemas. Namun sekarang pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana hati ikhlas itu bertumbuh? Bagaimana keikhlasan untuk menerima, kerelaan untuk memahami, bahkan menyetujui sesuatu yang memang kita sulit untuk terima, itu bisa terjadi. Tentu saja ada lagi sumbernya untuk hati ikhlas yang tumbuh. Kita perlu adalah pikiran luas yang teguh. Karena dengan pikiran yang sempit kita susah untuk ikhlas. Dengan pikiran yang dihimpit oleh berbagai macam tuntutan-tuntutan, maka kita tidak pernah akan bisa ikhlas. Dan kalau belum bisa ikhlas, tidur pun tidak akan pulas. Kita tidak akan tenang selama hidup. Kita tidak akan tenang bahkan untuk beristirahat, untuk melakukan ini itu atau bergiat. Semua tidak akan terjadi bila tidak ada pikiran luas, hati ikhlas, sampai kita bisa tidur pulas. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian. Pertama dari Perjanjian Baru terlebih dahulu, baru kita ke Perjanjian Lama. 2 Korintus pasal 6 ayat 4-5 dan ayat 8-13. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Lalu satu bagian lagi dari Mazmur pasal yang keempat ayat yang terakhir. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Bagian Sabda Tuhan yang kita baca hari ini mau mengajak kita untuk hidup selaku pelayan-pelayan Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu. Pelayan Tuhan di sini bukan semata bicara soal apa yang kita lakukan atau aktivitas-aktivitas kita. Melayani misalnya melakukan ini itu buat Tuhan. Tapi justru sebagai pelayan Tuhan yang Rasul Paulus ungkapkan adalah sebuah sikap hati. Sebuah kondisi tentang bagaimana menyikapi sesuatu. Juga sebagai pelayan Tuhan dalam arti ketika menghadapi ancaman, tekanan, kondisi yang sulit, seperti yang Paulus katakan. Dan dikatakan dalam segala hal menunjukkan diri sebagai pelayan Allah. Sekali lagi ini bukan aktivitas tapi spiritualitas. Yaitu saat dimana ada penderitaan, ada kesesakan, ada kesukaran, saat menanggung dera, dalam penjara dan rusuh, dalam jerih lelah, dalam berjaga-jaga, dalam ketika dihina atau dihormati, ketika dipuji atau diumpat, ketika dianggap penipu tapi tetap dipercaya,
sebagai yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai yang nyaris mati tapi hidup, sebagai yang dihajar tapi tidak mati, sebagai yang berduka cita tapi tetap bersuka cita, sebagai orang miskin tapi memperkaya banyak orang, dan sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Sesungguhnya seseorang yang melayani dan punya hati sebagai pelayan Tuhan sadar bahwa saat dia merasa tidak bermilik, sebenarnya dia dimiliki oleh Tuhannya. Makanya dikatakan kami memiliki segala sesuatu. Sikap Rasul Paulus di dalam mengungkapkan prinsip keyakinannya yang berdampak kepada bagaimana sikap hidupnya ketika menghadapi tekanan, kecemasan, kesulitan hidup yang bertubi-tubi datang menimpanya. Pada saat itulah sebenarnya Rasul Paulus sedang mempraktekkan sebuah sikap kehambaan yang dalam. Dan apa itu sikap kehambaan di dalam menghadapi segala macam kesusahan dan kecemasan hidup? Dikatakan ayat selanjutnya bahwa hati yang terbuka lebar. Ini yang Paulus katakan. Dia tegur orang Korintus karena pikiran mereka sempit, hati mereka tuh tertutup rapat-rapat. Sampai dia katakan, hai orang Korintus, kami telah bicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar bagi kamu. Dan karena itu, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Karena kamu masih sempit dalam berpikir dan itu sumber kecemasanmu. Apa yang Paulus tegur kepada jemaat di Korintus yang pikirannya sempit sehingga tidak ada keikhlasan dan mereka selalu dihantui oleh berbagai macam kecemasan? Maka pada saat itu sebenarnya Paulus ingin membangkitkan sebuah sikap dewasa dari jemaat Korintus. Dan inilah sumber untuk keikhlasan terjadi, yaitu hati yang terbuka seluas-luasnya. Pikiran yang luas membuat hati ikhlas. Dan ini yang Tuhan ingatkan lewat Paulus kepada jemaat di Korintus. Sehingga dengan demikian, untuk mengatasi cemas, versi atau cara seperti yang Paulus ajarkan adalah dengan buka pikiran seluas-luasnya, buka hati selebar-lebarnya. Dan ini berasal kemampuan kita untuk membuka pikiran yang luas, membuka hati yang lebar, hanya dari Sang Maha Atas yang matanya selalu awas, mengawasi kita, memperhatikan kita. Dan inilah sumber keikhlasan tumbuh. Yaitu saat dimana pikiran luas dari Sang Maha Atas kita terima dengan mata yang selalu mengawasi dan menjaga kita. Ini yang akan membuat hati kita ikhlas dan cemas kita bisa teratasi. Dan ujungnya adalah kita bisa tidur nyenyak. Tidur dengan pulas seperti yang pemazmur katakan di dalam Mazmur 4 ayat yang terakhirnya. Dengan tentram, aku mau baringkan diri, segera tidur sebab hanya Tuhan yang biarkan aku diam dengan aman. Ada kedamaian. Kalau orang yang masih menolak segala sesuatu, masih menyangkali segala sesuatu, mau mengubah segala sesuatu, mengubah orang lain, mengubah diri, atau mengubah dunia ini, dia akan terus dijerat oleh kecemasan itu. Tapi saat pikiran diluaskan, hati dilebarkan, maka cemas bisa teratasi oleh kekuatan Sang Maha Atas. Kita sendiri gak sanggup mengatasi cemas kita. Tapi Sang Maha Atas itu, matanya selalu awas dan dia sanggup mengubahkannya. Dengan cara apa? Membuka pikiran kita seluas-luasnya, membuat hati kita menjadi ikhlas seikhlas-ikhlasnya, sampai tidur pun menjadi pulas. Hari ini berapa banyak orang yang insomnia, tidak bisa tidur karena pikirannya begitu sempit oleh berbagai macam masalah dan dihimpit oleh berbagai macam tekanan. Dan terus berjuang mau mengubah, menuntut ini, mengubah itu. Dan itu semua sebuah kebohongan. Tapi hati yang ikhlas menerima, Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Tuhan yang pegang hidup saya. Saya tidak pegang apa-apa, tidak punya apa-apa. Seperti yang tadi Paulus katakan saat tidak bermilik apa-apa. Dia sadar Tuhan yang memilikinya dan itu sudah cukup. Membuat hatinya ikhlas, berserah penuh, dan tidur dengan pulas. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo jangan mau didikte oleh keadaan, tapi kuasa itu bersama dengan Tuhan yang pegang kendali atas hidup setiap kita, atas hati kita. Sadarilah akan keberadaan kita dan bersama dengan Dia kita bisa mengatasi segala macam cemas kita. Amin.